Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua diberi kemudahan olehnya Ta'ala hari ini melanjutkan pertemuan kita di dalam mempelajari kitab Syarhu Kasfis Syubuhat oleh penulisnya Syekh Muhammad bin Shalihin Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wali walidayhi walil muslimin. Kita sekarang memasuki halaman 65 pada perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna hadihi asyubaha as-salasa hiya akbaru ma indahum fa'idha arafta anallaha waddohaha lana fi kitabihi wa fahimtaha fahman jayidan fama ba'daha aisaru minha. Wa'lam, dan ketahuilah, anna, kalau maf'ul bihnya i'lam itu kalau masdarmu awal dibacanya anna, ya, anna kan itu, karena masdarmu awal. Sesungguhnya asyubah itu jam'u syubahat. Sesungguhnya syubahat-syubahat yang tiga ini adalah sebesar-besarnya landasan, sebesar-besarnya pegangan utama yang ada pada mereka. Maka bila Anda telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tiga perkara itu kepada kita di dalam kitabnya, dan Anda bisa memahaminya dengan pemahaman yang bagus, ya, maka syubhat-syubhat yang sesudahnya niscaya adalah lebih ringan dibandingkan tiga syubhat tersebut. Apa tiga itu? Tiga itu diterangkan oleh Asy-Syarih Syekh Utsaimin rahimahullah. Qauluhu rahimahullah ta'ala hadhihi syubaha as-salasa. Asyubahatul ula qauluhum annana la na'budul asnama wa innama na'budul awliya'a. Yang pertama kata mereka, ini yang mereka jadikan landasan pijakan bahwa mereka itu tidak merasa mensyarikatkan Allah dengan selainnya. Bahwasanya kata mereka, kami ini tidak beribadah kepada patung. Kami ini tidak memohon kepada patung-patung itu. Hakikatnya sesungguhnya kami ini adalah beribadah kepada para wali, itu yang pertama. Ini kita bahas kemarin dengan panjang dan lebar. Jawabannya silahkan dibuka kembali, ya. Bahwasanya di antara para kaum musyrikin di zaman Nabi itu memang mereka di antaranya ada yang menyembah patung, namun juga ada yang menyembah wali
sebagaimana juga ada yang menyembah nabi dan juga menyembah malaikat. Semuanya ada dalam Al-Quran, dalam firman-firmannya subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu yang kedua, asyubhatu saniyatu, qauluhum annana ma qasadnahum wa innama qasadna allaha azza wa jalla fil ibadah. Yang kedua, perkataan mereka bahwa kami ini di dalam beribadah, di dalam memohon kepada para wali. Nah, kami ini dalam memohon kepada para wali, kami ini tidak bermaksud langsung kepada mereka di dalam ibadah. Sesungguhnya kami ini dalam beribadah, di dalam memohon permohonan kepada para wali, kami ini sesungguhnya bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kedua ya. Ini yang kedua, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Maka jawabannya pun juga sudah diterangkan ya pada pembahasan yang telah lalu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terus wasubhatu salisa yang ketiga, qauluhum annana ma'abadnahum liyanfa'una aw yadurruna fa innan naf'a wad darara biyadillahi azza wa jalla walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa fanahnu qasadna syafa'atahum bidzalika, yakni fanahnu la nusyriku billahi subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang ketiga. Jadi kata mereka, sesungguhnya kami ini di dalam qasadnahum fil ibadah, kami ini di dalam beribadah, dalam memohon, mengajukan permohonan kepada mereka, kepada al-auliya. Nah, itu kami ini sesungguhnya tidaklah dalam rangka mereka itu memberikan kami manfaat ataupun menolak madarat. Karena sesungguhnya kami yakin bahwa seluruh manfaat dan madarat itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Di kami ini di dalam memohon kepada mereka, mengajukan beragam permohonan kepada mereka, itu sekedar supaya mereka, para aulia itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi kami ini dalam melaksanakannya, maksudnya adalah bermaksud syafaat mereka. Jadi dengan ibadah kami, dengan doa kami, itu kami bermaksud, sekedar bermaksud syafaat mereka. Kami sekedar bermaksud syafaat mereka, tidak bermaksud agar mereka memberi kami manfaat atau menolak dari kami madarat, bukan. Artinya nih, dengan kata-kata ini, maksudnya apa mereka itu? Maksudnya, yakni fanahnu la nusyriku billah. Nah, dengan alasan ini, maksudnya mereka itu mengatakan dengan begitu, jelaslah kami ini tidak menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para wali. Nah, ini pun juga kita telah jawab kemarin ya, silakan dibuka jawabannya sebagaimana penulis menukilkan kepada kita ya firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita baca kemarin ya kan, 2 ayat ya firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa kemarin dalam surat Az-Zumar ya kan, dalam Az-Zumar
ayat yang keberapa kemarin? Ayat yang ketiga ya kan? Ayat yang ketiga. Yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Pak jamaah walladzina tahadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Di Allah menfirmankan dan mereka-mereka yang menjadikan dari selain Allah wali-wali, mereka-mereka itu mengatakan, di mereka-mereka yang menjadikan wali-wali selain Allah, mereka mengatakan mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidaklah beribadah kepada mereka kecuali sekedar supaya mereka wali-wali itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya gitu. Juga diterangkan pada firman-Nya Allah dalam surat Yunus yang ke-15, di mana mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan wa yaqulun, mereka berkata haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Jadi artinya mereka-mereka itu kami sembah itu, yang kami berikan permohonan itu adalah mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi mereka itu di dalam beribadah memohon kepada para sesembah-sesembah selain Allah, itu maksudnya adalah supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala dan memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan ini ucapan seperti ini adalah ucapan, tentunya ini alasan dari diri mereka sendiri. Ini ucapan yang mereka ucapkan sendiri begitu. Dan ucapan seperti ini sama dengan apa yang ucapan ini sama antara mereka di zaman-zaman sebagaimana disebutkan dalam buku yang kita kaji ini, sama dengan apa yang ada pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka yang seperti itu tidak dibenarkan oleh Allah. Ya. Mereka itu tidak dibenarkan oleh Allah. Allah masih menyalahkan mereka sebagaimana lanjutnya ayat. Silakan dibaca lanjutnya ayat dalam surat Yunus 18 tadi. Di sana dalam lanjutnya ayat Allah berfirman, "Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu amma yusyrikun." Gitu. Jadi ini Allah berfirman membatilkan apa yang mereka katakan. Jadi Allah membatilkan perkataan mereka yang mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ataupun yang mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Itu Allah membatilkan perkataannya dengan firman-Nya Dia Ta'ala, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Jadi diterangkan, jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah Dia yang Maha Alim. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala apa saja yang di langit, segala apa saja yang ada di bumi. Ya kan? Allah yang Maha Alim, yang Maha mengetahui segala apa saja yang di langit, segala apa saja yang di bumi. Makanya Subhanallah, Subhanahu wa ta'ala. Di situ dan di sana ya Allah mengabarkan bahwasanya di langit, di bumi itu tidak ada satupun serikat bagi Allah.
Tidak ada yang serikat bersama Allah dalam pengadaan langit dan bumi ini. Serikat modal, investasi, maupun serikat tenaga, nggak ada. Juga tidak ada tandingan yang lain bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa sebagaimana yang mereka dakwakan bahwasanya ada serikat bersama Allah. Kalau kau mengabarkan ada serikat bersama Allah, maka di sini atunabiunallaha. Apakah memangnya kamu mengabarkan kepada Allah dengan suatu perkara yang samar bagi Allah, tetapi kau mengetahui, kan gitu. Jadi Allah mengatakan tidak ada serikat bagi Allah, tapi kau mengatakan di situ ada serikat yang kau ibadahi untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya sebagai musyafaat. Itu sama aja berarti kau menganggap Allah nggak tahu, kamu yang tahu. Coba. A'antum a'lamu amillah. Siapa yang lebih tahu, kamu ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini perkataan dibatilkan oleh Allah Ta'ala, ya, bahwasanya memang Allah yang Maha Tahu. Ya, Dia Ta'ala yang Maha Tahu, tidak ada serikat bersama Allah. Dia Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, Allahus Somad. Ya, Dia Ta'ala yang Maha tempat bergantung. Dia sendiri yang menciptakan tanpa satupun serikat. Nah, jadi orang nggak boleh mengada-adakan, mengatakan ada serikat. Ya, ada serikat yang diibadahi walaupun sekedar liyuqarribuna ilallahi zulfa, atau sekedar haulai syufa'auna indallah. Ini dibatilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, itu tentang kesimpulan 3 syubhat utama yang telah lalu, ya. Jadi itu 3 yang pertama yang telah lalu, ya. Fahadihi as-subha as-salasiyah akbaru ma indahum. Gitu. Faida arafta anallaha waddohaha lana fi kitabih wa fahimtaha fahman jayidan fama ba'daha aisaru minha. Jadi kita harus pahami 3 ini dengan baik, maka dengan paham yang ketiga ini, maka yang sesudahnya akan lebih mudah kita pahami. Kita semoga bisa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar mendapatkan nikmat yang agung, nikmat bisa mengerti tauhid sebagai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul bisa jadi orang yang beruntung, jadi orang yang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lanjutkan ya ikhwah, pada pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini. Syubhat yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya halaman 66 ikhwah, dibuka kitabnya, dan alangkah bagusnya sebelum antum menyimaknya itu antum sudah memberikan sakal, ya, pada kitab yang antum pegang, sudah kalian coba terjemahkan, nah gitu, lalu dicocokkan dengan apa yang saya sampaikan, sehingga nanti ketika ada perbedaan itu bisa untuk introspeksi. Kenapa berbeda, di mana letak perbedaannya, siapa yang salah, di mana letak kesalahannya, itu sehingga nanti masing-masing itu bisa memperbaiki diri. Karena penting orang itu mengetahui letak kesalahannya untuk diperbaiki. Kalau kita nggak mencoba membaca dulu, nggak mencoba menerjemahkan dulu, barangkali nggak merasa kalau kita masih salah, nggak ngerti, sehingga tidak bisa atau tidak segera untuk introspeksi. Ya, beda kita udah mencoba dulu, kalau ada perbedaan, ada kesalahan, nah itu akan membuat kita segera tahu apa yang kita masih kurang untuk diperbaiki, dibenahi di masa-masa yang sekarang dan seterusnya. Ya, ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, kita baca ya di dalam matan
berkata penulis rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, fa in qala ana gitu ya, nggak boleh anna. Jadi walaupun gundul bacanya ana bukan anna. Kenapa? Ya karena khobarnya a'budu bukan na'budu. Jadi fa in qala ana la a'budu illallah wa hadzal iltija'u ila sholihina wa du'a'uhum laisa bi ibadatin. Jika dia mengatakan saya ini dengan doa dan permohonan yang saya panjatkan kepada para wali, kepada para solihin, tidak berarti kami ini beribadah kepada mereka. Kami ini tidaklah beribadah kecuali kepada Allah. Adapun bersandarnya kami, permohonan yang kami panjatkan kepada para solihin, nah gitu. Dan jadi adapun bersandarnya kami kepada solihin, kami berdoa kepada mereka, mengajukan permohonan kepada mereka, dengan harapan mereka mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah, atau mereka itu supaya memberi kami syafaat. Itu semua laisa bi ibadatin, itu semua bukan ibadah, sehingga tidak bisa dikatakan kami ini menyembah mereka. Itu bukan ibadah. Jadi kami ini tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi iltija kami kepada sholihin dan doa kami kepada mereka itu bukanlah ibadah. Nah itu. Ini diantara syubhat jika mereka mengatakannya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Beliau berikan jawabannya. Faqul lahum, maka katakanlah kepada mereka, anta tuqirru anallaha faradu alaika ikhlasul ibadati lillah wa huwa haqquhu alaik. Ya, kita katakan dengan perkataan Anda di atas, yang kau katakan ana la a'budu illallah, kau katakan bahwasanya hadza iltija ila sholihin wa du'a'um laisa ibadah, ini menunjukkan kamu sebenarnya tukiru, kamu sebenarnya ikrar, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah dia yang telah menfardukan kepada Anda, menfardukan, memurnikan seluruh macam ibadah hanya untuk Allah. Ya, sebagaimana kata perkataan Anda, ana la a'budu illallah. Ini menunjukkan di Anda mengikrarkan bahwa Allah telah menfardukan kepada Anda dan semua manusia ikhlasul ibadati lillah. Dan memang ikhlasul ibadillah huwa haqquhu alaik. Itu memang haknya Allah. Itu haknya Allah. Itu haknya Allah. Dia yang telah menciptakan kita. Ya, dia telah menciptakan Anda. Yang telah memberikan rezeki kepada Anda. Itu memang haknya dia atas Anda semua. Nah, kan gitu. Jadi, Anda mengkatakannya, fa'idha qala, maka jika dia menjawab, na'am, iya. Ya, kami ikrar, kami mengakui bahwa kami semua ini pun masuk dalam perintah Allah, masuk di dalam apa yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya, agar ikhlasul ibadah lillah ini kita akui. Itu pun perintahnya sampai kepada kami dan itu wajib bagi kami. Ya gitu. Ini jika dia menjawab demikian, ya, dia ikrar, maka kita lanjutkan. Tidak tak permasalahannya udah berkurang, ya kan? Karena prinsip dasarnya dia telah mengakui bahwa dia pun masuk dalam perintah Allah, wajibnya ikhlasul ibadati lillah, ya kan? Itu bagus.
Dia mengakui dia merasa tidak termasuk perkecualian. Dia tidak mengecualikan dirinya dari kewajiban itu. Tapi memang semua hamba nggak ada yang dikecualikan. Semua masuk dalam perintah Allah. Wajibnya ikhlasul ibadati lillahi ta'ala, yang itu menghaknya Allah atas semua manusia. Maka jika dia menjawab iya, kami diperintah oleh Allah untuk ikhlasul ibadah lillahi ta'ala. Jika begitu, berarti permasalahannya kita bahas berikut ini. Fakullahu, maka silahkan coba didiskusikan. Ya, katakan kepadanya suatu ajakan diskusi dengan pertanyaan atau dengan arahan, dengan perintah. Bayyin li hadzal ladzi furida alaika wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdah wa huwa haqquhu alaik. Itu dikatakan, tanyakan kepada mereka, didialogkan dengan mereka, coba jelaskan kepada kami apa itu makna ikhlasul ibadati lillah yang furido alaik, yang difardukan kepada Anda. Nah gitu. Coba jelaskan. Kita menyamakan persepsi tentang pengertian ikhlasul ibadati lillah. Apa itu pengertian ikhlasul ibadati lillah yang difardukan kepada manusia semua, juga kepada Anda? Fa in kana la ya'rifu al-ibadata wa la anwa'aha fa bayyinha lahu. Maka apabila dia ternyata salah atau ternyata dia tidak mengetahui dengan baik makna al-ibadah dan juga tidak mengerti dengan baik macam-macam ibadah yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah, fabayyinha lahu, maka jelaskanlah macam-macam ibadah ini kepadanya. Jelaskan kepadanya bisa dengan menukil firman-Nya Allah, biqaulika, dengan perkataanmu, menukil firman-Nya Allah. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, misalkan di dalam surat Al-A'raf, ayat ke-55. Di sana firman-Nya Allah yang berbunyi, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum. Gitu. Jadi ud'u apa jamaah? Ud'u itu fi'lul amrian. Jadi ud'u fi'il amr. Coba dibiasakan dicari mana fa'nya. Fa'nya dal, ya kan? Mana ainnya? Ainnya ain. Ya kan? Ainnya juga ain. Mana lamnya? Situ ya lamnya mahdhuf, ya kan? Lamnya mahdhuf, lamnya dibuang. Lamnya dibuang karena dia ud'u, ya, ud'u, dia wawunya sikol disukun, ketemu ud'u, ketemu wawu jamaah, maka dibuanglah wawu lam fi'il. Jadi tinggal ud'u gitu. Ya, ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Tadarruan, dengan berendah diri. Wa khufyatan, dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu, tidak menyukai al-mu'tadin. Al-mu'tadin itu, ini al-mu'tadin ini dari iqtada, ya. Dari iqtada. Iqtada mu'tadin.
Iktada, tadi iktidaan muqtadin. Nah, gitu. Jangan aktada. Kalau aktada mempersiapkan, aktada yuktidu iktadan muqtidin. Nah, gitu nanti muqtidin. Kalau muqtidin mempersiapkan. Ini dari iktada, tadi iktidaan muqtadin, melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, enggak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini ya, diterangkan di dalam syarah ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini intinya apa? Intinya itu ad-du'a'u ibadah. Ya kan? Di sini doa adalah ibadah. Kenapa? Iya, karena itu perintah Allah. Sebagaimana dia memerintahkan ud'u, berdoalah. Ibadah, oleh karena itu ibadah, maka perintah dari Allah berbunyi ud'u rabbakum. Gitu. Berdoalah kepada Rabb kalian, kan gitu. Jadi tidak boleh berdoa kepada selainnya. Kenapa mi rabbakum? Kok nggak boleh saya yang lainnya? Ya karena ud'u, ya, ad-du'a'u itu ibadah, ya kan? Doa itu ibadah. Maka sini menunjukkan bahwa doa termasuk ibadah yang wajib ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, itu jamaah. Maksud dari dinukilkannya ini ayat. Tapi barangkali lebih jelasnya ya kita baca saja selengkapnya di dalam buku yang kita kaji ini jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita baca dari syarahnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ikhwah. Idza qala hadar rajula hadar rajulu idza qala hadar rajulu al-musyabbihu ana lastu a'buduhum kama a'budullaha azza wa jal wal iltija'u ilaihim wa du'auhum laisa bi ibadatin. Nah gitu. Jadi apabila si rajul al-musabbih yang membuat syubhat ini berkata, di saya ini tidaklah menyembah para wali sebagaimana saya ini menyembah Allah azza wa jalla. Adapun iltija kepada mereka, adapun bersandar kepada mereka, dan adapun berdoa kepada mereka, itu bukan ibadah. Nah itu. Nah, maka perkataan dia ini hadhihi syubhatun. Itu namanya syubhat. Itu namanya syubhat. Fajawabuha, maka jawabannya antakul, kau katakan innallaha farada alaika ikhlasul ibadati lahu wahdah. Sesungguhnya Allah itu telah menfardukan kepada Anda ikhlasul ibadah, memurnikan seluruh macam-macam ibadah hanya untuk Dia Ta'ala semata. Faidah qala, maka bila dia lalu menjawab na'am, iya, jadi dia sudah betul akidahnya, betul masalah wajibnya ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Maka kita cari benar masalahnya. Fas'alhu ma makna ikhlasil ibadatillah. Maka didiskusikan dengan cara tanyakan kepadanya apa itu makna ikhlasul ibadatillah. Fa imma ayya'rifa dzalik wa imma alla ya'rifa. Maka boleh ada kemungkinan dia mengetahuinya dan juga ada kemungkinan dia tidak mengetahuinya. Fa in kana la ya'rifu, jika dia belum mengetahui, fa bayyin lahu dzalika, maka ya jelaskanlah kepadanya tentang makna ikhlasul ibadati lillah liya'lama
anna du'aahu lis-shalihin wa ta'alluqahu bihim ibadatun. Terangkan kepadanya agar dia mengetahui bahwa berdoa, ya, iltija dan berta'alluq, bergantung kepada orang salihin itu adalah termasuk ibadah yang sebetulnya wajib hanya diperuntukkan bagi Allah saja, tidak boleh diperuntukkan kepada siapapun yang selainnya. Nah, cara menerangkannya yaitu fabayyin halahu. Bayyin lahu anwa'al ibadah. Itu terangkan kepadanya macam-macam ibadah dengan cara menyebutkan misalkan firman-Nya Allah, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri, dengan suara yang lembut, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini ayat menunjukkan doa ibadah. Doa itu ibadah, ya kan? Itu perintah Allah. Nah, maka faida kana ibadatan, ini kana isimnya kana domir mustatir huwa, kembali ke doa. Maka apabila udah diketahui bahwa doa itu adalah ibadah, gitu kita jelaskan fa inna du'a ghairillahi yakunu isyrakan billahi azza wajal. Maka berdoa kepada selain Allah berarti namanya menserikatkan Allah, karena doa itu ibadah seperti ayat ud'u rabbakum. Nah, wa ala hadza, berdasarkan keterangan ini berarti apa? Falladhi yastahiqu ayyud'a wa yu'bada wa yurja, maka zat yang berhak untuk dimohon, disembah, diharapkan harapan-harapan darinya, wallahu wahdah, hanyalah Allah saja, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Ini jemaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ini untuk syubhat yang keempat, ya kan? Ini sebagai yang keempat, ya. Mungkin ini dulu kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.